pekerjaan yang baik yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga dengan tertanamnya kebaikan kepada anak-anak kita, mereka akan tumbuh dewasa sehingga mereka dapat mengamalkan apa yang kita ajarkan selagi kecil. Contoh umpamanya, kalau kita ingin makan, maka ucaplah Bismillahirrahmanirrahim. Jika ketika kita makan terlupa kita membaca bismillah, maka ucaplah ketika di akhir makan atau di pertengahan makan, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Artinya bismillah awal, bismillah akhir. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kan ada kita kesunahan diajarkan oleh Nabi mengucap bismillah ketika awal makan. Di awal makan dengan mendahulukan tangan yang kanan dan membaca bismillah. Terlupa kita membaca bismillah, maka kita di pertengahan makan teringat, maka baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Artinya bismillah awal, bismillah akhir. Baca bismillah. Kemudian ada kesunahan bagi ayah dan ibu itu jika makannya ini berjamaah nih. Ada anak, ada bini, ada cucu, disunahkan bismillahnya itu agak kuat. Bismillahirrahmanirrahim, sehingga didengar oleh anak-anak tadi, oleh istri, anak, cucu, sehingga mereka mencontoh, sehingga mereka menuruti apa yang kita ucapkan. Kalau kita bacanya pelan, mungkin dia lupa, dia tidak baca. Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi bismillah itu di awal kita memulai mengerjakan pekerjaan yang baik. Maka kata Nabi, yang pekerjaan yang tidak diawali bismillah itu terputus, tidak ada keberkatan. Maka itu awali dengan bismillah. Itu amal-amal yang baik. Kalau yang tidak baik, haram dia mengucapkan bismillah. Tapi kadang-kadang orang masih mengamalkan juga, karena dia berpulang kepada Allah, masih minta berlindung juga kepada Allah walaupun dia mengerjakan pekerjaan yang buruk. Tapi tidak disunahkan pekerjaan yang buruk itu kita membaca bismillah. Tapi bismillah itu diucapkan ketika kita mengerjakan perbuatan yang baik. Ini namanya menanamkan kepada anak-anak kita itu pekerjaan yang baik, akhlak yang baik itu adalah kewajiban bagi setiap orang tua, itu kewajiban. Kalau itu tidak diajarkan, maka kita berdosa. Kemudian contoh-contoh lain lagi banyak. Ketika kita melihat makanan, sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini pelajaran yang ringan, pelajaran ya permula. Tapi walaupun demikian, yang penting itu amalan itu diamalkan, ilmu itu diamalkan. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila temalin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Bapak ibu menanam satu pohon di depan rumah, tumbuh rindang besar, tapi setiap hari kita hanya membersihkan sampahnya saja, tapi dia tidak berbuah. Ada orang yang menanam satu pohon, tapi setiap tahun dia akan mendatangkan buah. Nah, jadi ini makna daripada ilmu tadi, ilmu yang diamalkan. Seperti pohon kayu yang berbuah, ditanam dia berbuah, kan menguntungkan. Ada pohon yang ditanam tidak berbuah, itulah ilmu yang kita dapatkan tapi tidak diamalkan. Maka itu ilmu itu yang penting, walaupun sedikit ringan kita dapatkan, hanya sekedar membaca bismillah di awal pekerjaan. Yang penting amal.
diamalkan. Apalah ilmu banyak, ilmu tasawufnya tinggi, ya, ilmu zikirnya tinggi, tapi tatkala realita dalam hidup dan kehidupan dalam pengamalan, mereka yang mengatakan punya ilmu yang tinggi, ilmu zikir, tapi bahasanya terkadang bahasa kasar. Nah, itu tidak masuk dalam kalimat tauhid. Bahasa kasar itu. Nah, jadi tauhid itu orangnya lemah, lembut, penyabar. Nah, itu dalam bahasa tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu memandang kepada yang punya pekerjaan. Siapa yang punya pekerjaan pada hakikatnya adalah Allah. Kalau itu Allah, maka kita harus melihatnya dengan mata hati kita. Nah, ini adalah pekerjaan Allah. Kalau dia baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dia tumbuh yang tidak baik, maka kita bersabar. Tapi menerima qada dan qadar, ketentuan untuk baik untuk buruk itu kita terima, karena Allah ketika itu membebankan kepada kita satu urusan, satu pekerjaan, di mana kita harus menerima ujian Allah, tapi kita terima juga. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib wal isya yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajarkan kepada anak-anak kita satu pengajaran yang baik. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita itu Al-Qur'an. Tulis baca Al-Qur'an supaya anak-anak kita itu bisa membaca Al-Qur'an. Jika anak-anak ini sudah tertanam mereka bisa membaca Al-Quran sehingga tamat dia Al-Quran, walaupun kita tidak ada nyuruh dia lagi maco Al-Quran, dia maco lewat. Karena anak ini sudah tertanam sedini mungkin, dari kecil sudah bisa baca Al-Quran. Ini kewajiban juga. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak selain daripada membaca Al-Quran, menanamkan anak ini mempunyai sifat as-sakhiyun. As-sakhiyun itu artinya murah hati, tidak pelit, ya, tidak kikir. Ada seorang ibu terkadang memberikan makanan kepada anaknya, nak makan. Ketika anaknya berbagi, dia marah. Nak, makanan itu kan untuk kamu. Kok harus dibagi-bagi? Mana untuk kamu lagi? Nah, seharusnya seorang tua, ya tidak apa-apa dia berbagi. Kita masih bisa beli lagi untuk si anak tadi. Nah, sifat berbagi ini Bapak Ibu hadirin adalah merupakan salah satu sifat yang baik yang untuk kita tanamkan dalam kebiasaan anak-anak kita. Sehingga setelah dewasa, setelah anak ini besar, mereka tidak tega melihat orang tidak berpunya. Jika orang tidak punya, sedih dia. Nah, mereka berpunya, mereka berbagi Bapak Ibu hadir. Nah, sifat ini yang dimaksudkan dengan sifat as-sakhiyah, murah hati. Hatinya itu murah. Karena orang yang murah hati itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qaribun minallah. Dekat dia dengan Allah, orang yang murah hati. Dengan manusia, qaribun minannas, manusia juga dekat. Orang yang murah hati itu manusia juga dekat. Qaribun minal jannah, juga dengan surga dia dekat. Orang yang murah hati itu surga selalu terbuka menanti kedatangan orang yang murah hati itu. Kapan orang ini bisa memasuki pintu saya ini? Ah, itu surga berharap-harap. Nah, jadi orang yang murah hati dekat dengan Allah, manusia dekat, surga pun dekat. Al-bakhiyun. Kemudian al-bukhli qaribun minan nar. Dia dekat dengan neraka. Orang yang bakhil itu dekat dengan neraka. Kemudian jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Dekat dengan neraka Bapak Ibu hadirin. Maka itu sifat-sifat yang tidak baik jangan sampai kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan kita tanamkan yang baik-baik kepada anak kita sehingga mereka tumbuh subur terbiasa, sehingga dewasa nanti mereka terbawa
dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Mereka bersifat sosial, Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah surat Al-Mulk yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anak-anak yang sudah tertanam kebaikan di dalam dirinya, selain daripada sifat-sifat yang baik tadi, kita tanamkan pula kepada anak-anak kita yang namanya keterampilan. Kalau anak perempuan bisa menjahit, bisa umpamanya komputer, bahasa Inggris mereka pintar. Ini keterampilan Bapak Ibu. Di saat mana nanti kita tinggalkan, karena kita hidup ini Bapak Ibu hadirin, usia-usia kita ini tidak lama lagi, percaya atau tidak? Kalau seperti adik ini ya masih ada harapan lama, 50-60 tahun lagi mungkin masih bisa hidup. Tapi seusia kita 60-70 ini tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja. Karena menurut Nabi cuma 63. Ya. Ada yang lebih kan, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, seusia kita ini tidak hidup lama lagi sebentar. Dan anak-anak kita yang baru tumbuh, baru berusia 20 tahun, 30 tahun, mereka akan hidup masih 50 tahun lagi ke depan. Jika mereka tertanamkan akidah, ajaran-ajaran agama, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur. Mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi warga negara yang baik, hidup di lingkungan irti adalah lingkungan yang baik. Karena sudah tertanam kebaikan, kebiasaan selagi kecil itu sudah ditanamkan. Walaupun kita sudah tidak ada, kita tidak usah khawatir. Karena kita meninggalkan anak-anak yang baik yang disebutkan oleh Allah, hendaklah takut kamu meninggalkan di belakang kamu itu keturunan yang lemah. Pertama, lemah pendidikan agamanya, lemah imannya, kemudian lemah ekonominya, tidak punya keterampilan, ini akan hidup terisolir Bapak Ibu hadirin dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Keterampilan tidak ada. Kalau bisa bikin bangunan, ya walaupun jadi kuli kan namanya juga keterampilan. Ini tidak bisa apa-apa. Nah, ini namanya menyusahkan. Akhirnya orang tua akan menjadi susah karena anak-anak kita kalau mereka tidak ditinggalkan bekal selagi dini. Tapi kalau mereka sudah ditinggalkan, kita tidak usah khawatir. Nah, orang yang tertanam anak-anak tadi kebaikan di dalam dirinya, Bapak Ibu hadirin, kita mati, kita akan menikmati hasil daripada usaha kerja anak-anak kita yang pernah kita tanamkan. Dia akan mengalirkan kebaikan kepada orang tua. Itu disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan kaitkan kepada zuriat mereka. Ayah mereka, ibu mereka, kakek mereka, nenek mereka, datuk mereka terus mendapatkan kebaikan disebabkan anak-anak ini mempunyai ilmu agama selagi hidup. Mereka mempunyai akhlak yang baik dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Karena kita hidup itu ada dua. Pertama hablum minallah, kedua hablum minannas. Dua ini harus kita usahakan. Maka anak-anak yang baik tadi otomatis hidup di dunia dia terselamatkan. Selamat hidup di dunia. Masuk kubur dia selamat pula Bapak Ibu hadirin. Itulah anak-anak yang bijak yang pernah diajarkan oleh kedua orang tua. Ketika bangkit dari kubur di padang mahsyar, dia akan selamat lagi. Kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu keberuntungan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak yang mereka dididik oleh kedua orang tuanya selagi terselamat dia. Jadi tidak ada keuntungan yang lebih besar dan yang sangat besar kecuali orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terlepas daripada azab nerakanya
Coba lah Bapak Ibu hadirin, kalau kita terlepas dari azab neraka, masuk surga, beruntung nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernapas, yang bernyawa akan merasai kematian. Jadi tiap yang bernapas itu akan merasai mati, dan akan Allah sempurnakan ganjaran pahalanya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terlepas daripada azab nerakanya Allah, masuk surganya Allah, faqad faz, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung Bapak Ibu hadirin. Nah, jadi ini keberuntungan yang sangat besar. Di dunia dia terselamat, kubur terselamat, bangkit dari kubur terselamat, di mahsyar terselamat, selamat masuk surga, terhindar dari neraka. Ini satu keberuntungan yang sangat besar. Maka itu penanamannya sedini mungkin itu harus diusahakan. Ada orang yang tidak memperhatikan tentang anaknya. Mereka egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, terlupakan dengan kewajiban kepada anak-anaknya. Maka Bapak Ibu hadirin, disebutkan dalam sebuah dalil yang kami temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi ya ayyuhan nas. Jadi firman Allah, wahai manusia. Awwal ma yata'allaqu birrajulin yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Mula pertama yang bergantung, ya ta'allaq itu yang lekat pada orang tua, ini tidak bisa terpisah. Yang bergantung kepada orang tua birrajulin, kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaitu yang pertama ahluhu wa waladuhu, ahli dan anak-anaknya, yaitu istri dan anak-anaknya. Fayuqifunahu bayna yadayillahi ta'ala. Maka anak-anaknya itu, anak istrinya itu berkata kepada Allah, fayaquluna ya Rabbana, berkata dia kepada Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, khudh lana, ambil hak kami, ambil pada kami, bihaqqina, hak kami, minhu, daripadanya. Artinya ya Allah, ketika anak-anak dan istri tadi dihadapkan oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat, dia melihat, tidak sanggup, maka dia berbalik Bapak Ibu hadirin, menuding, ya Allah, ambil pada kami hak kami ini daripadanya. Dan artinya minhu itu dhamirnya kembali kepada seorang ayah, daripadanya. Ambil hak kami daripadanya, daripada ayah kami. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma'allamana, dia tidak mengajarkan kepada kami, najhal, apa yang kami jahil, yang kami tidak tahu. Sehingga seorang ayah yang sudah merasa bersih akan masuk ke dalam surganya Allah, dipanggil, wahai fulan bil fulan, coba kesini dulu, lihat ini siapa, anak ini siapa, istri. Mereka menuntut kepadamu bahwasanya kamu tidak mengajarkan selagi hidup. Maka berkata si ayah, saya sudah mengajarkan kepadanya ya Allah, saya ajarkan kepada mereka Al-Quran, saya ajarkan sholat. Maka kata Allah, coba panggil malaikat sebagai saksi. Kan kita ini Bapak Ibu ada saksi di kanan kiri kita ini. Di kanan kiri kita ini ada dua malaikat, namanya kiraman katibin, atau rakib dan atid, tukang catat amal kebaikan dan amal keburukan. Dilihat benar ayahnya tadi menyuruh. Begitu dilihat tidak ada Bapak Ibu hadirin, maka terpaksa anaknya, istrinya dan ayahnya sekandang masuk neraka.
masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah Bapak Ibu. Tapi kalau ayahnya sudah memberikan pengajaran, saya sudah memberikan pelajaran kepada mereka, tapi mereka tidak nurut. Si istri dan anak memfitnah, dipanggil, dilihat catatan, betulkah? Begitu dilihat betul bahwasanya seorang ayah sudah memberikan nasihat, memberikan saran, tapi dia tidak menurut, dia tidak mau diajarkan, maka terlepaslah seorang ayah daripada fitnah si anak, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu hadirin, setiap kita ini masih punya kesempatan selagi hidup, kita masih bisa bertobat kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku karena kelemahanku, kebodohanku, sehingga aku tidak dapat memberikan pelajaran kepada anak-anakku. Aku minta maaf ya Allah kepada Engkau. Kemudian sisa daripada itu kita berikan saran kepada anak-anak kita. Wahai anakku, aku tak baca ngajar kamu, tapi kalau kita baca ajarin dia. Tapi kalau tak baca, aku tak baca ngajari kamu, maka kamu belajarlah. Terlepas kita Bapak Ibu hadirin daripada fitnah si anak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kayaknya malam hari ini baru sampai kewajiban seorang ayah dan ibu kepada kewajiban kepada anak-anak. Belum lagi kewajiban kewajiban istri kepada seorang suami, dan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, Bapak Ibu, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya.